sekarang kita akan membahas tentang penyajian data. Pertama-tama, kita harus mengetahui dan mengenal data terlebih dahulu. Pengertian data itu sendiri adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Nah, ada 3 cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama, wawancara atau interview. Cara mengumpulkan data ini dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Yang kedua, kuesioner atau angket. Cara mengumpulkan data ini dengan mengirimkan daftar pertanyaan kepada narasumber. Yang ketiga, observasi atau pengamatan. Cara mengumpulkan data ini dengan mengamati objek atau kejadian. Berdasarkan cara memperolehnya, data terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, dan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Penyajian data dalam bentuk tabel dibagi menjadi 3. Yang pertama, tabel baris dan kolom. Yang kedua, tabel kontingensi. Dan yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Nah, ini adalah tabel pertama, yaitu tabel baris dan kolom. Tabel baris dan kolom adalah bentuk penyajian data yang terdiri dari baris dan kolom. Tabel baris dan kolom ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tabel 1 arah, 2 arah, dan 3 arah. Contohnya bisa kita lihat di samping ini. Nah, alat tulis sebagai kategori data dan penjualan sebagai nilai data. Jenis tabel selanjutnya yaitu tabel kontingensi. Tabel kontingensi merupakan bagian dari tabel baris kolom. Namun, tabel ini digunakan untuk menyajikan suatu data yang memiliki lebih dari satu kategori atau pengelompokan. Misalnya, suatu data yang menyajikan 2 faktor. Faktor yang satu terdiri atas kategori A, dan faktor yang kedua terdiri atas kategori B. Sehingga dapat dibuat daftar kontingensi dengan A menyatakan baris dan B menyatakan kolom. Nah, bisa teman-teman lihat ada di sebelah kanan ya. Contohnya yaitu yang tingkat sekolah. Nah, tingkat sekolah ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu SD, SMP, dan SLTA atau SMA. Jenis tabel yang terakhir yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah bentuk tabel yang digunakan untuk menyajikan data yang dikelompokkan dalam suatu interval. Setiap nilai interval mempunyai frekuensi atau banyaknya data. Bisa kita lihat di contoh gambarnya, misalkannya nilainya 51 sampai 55, frekuensinya 5, dan begitu pun seterusnya. Penyajian data dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram terbagi menjadi 4 jenis, yaitu diagram lambang, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kita masuk ke jenis yang pertama, yaitu diagram lambang. Diagram lambang merupakan suatu diagram yang menyajikan datanya menggunakan sebuah lambang. Tentunya disajikan sesuai dengan data yang ada, dan setiap lambang mewakili suatu jumlah data tertentu. Fungsi dari diagram ini adalah sebagai sarana untuk menjelaskan data dengan lambang yang mudah dipahami. Seperti yang bisa kita lihat pada contoh gambarnya, pada tahun 2007 terdapat lambang sapi sebanyak 7 dengan keterangan sapi yaitu 1000 ekor. Maka jumlah ekor sapi total pada tahun 2007 yaitu ada 7000 ekor. Begitupun selanjutnya. Nah, yang kedua ini ada diagram batang. Pengertian dari diagram batang itu sendiri adalah penyajian data dalam bentuk persegi panjang tegak ataupun mendatar, teman-teman. Nah, diagram batang ini biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan dari suatu objek tertentu yang dapat dikategorikan. Nah, sebagai contoh di sini ada tabel nama-nama buah dengan jumlahnya.
Yang baris pertama ini ada apel dengan jumlahnya 15, jeruk dengan jumlahnya 5, anggur jumlahnya 20, durian dengan jumlahnya 30. Dengan total keseluruhan banyak buahnya yaitu 70. Untuk menggambarkan diagram batang, kita memerlukan garis horizontal dan garis vertikal, teman-teman. Nah, garis horizontal ini untuk menggambarkan objek dan garis vertikal untuk menggambarkan banyak dari suatu objek. Nah, yang pertama, di sini ada apel. Apel itu jumlahnya 15, maka kita menggambar persegi panjang tegak ke arah 15. Nah, yang kedua ini ada jeruk. Jeruk itu jumlahnya ada 5, maka kita menggambar persegi panjang tegak ke angka 5. Begitupun seterusnya sampai durian, yaitu banyaknya 30, maka kita menggambarkan persegi panjang tegak ke arah 30. Selanjutnya yaitu ada diagram garis. Pengertian dari diagram garis ini adalah penyajian data dalam bentuk garis yang menggambarkan perkembangan atau perubahan suatu keadaan. Diagram garis ini biasanya digunakan untuk menyajikan data berdasarkan pengamatan suatu data yang berkelanjutan dari waktu ke waktu secara berurut, teman-teman. Di sini ada contoh nih, tabel banyak penjualan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Bulan Januari banyak penjualan yaitu 25, sampai dengan bulan Juni banyak penjualannya yaitu 55. Sama dengan diagram batang, untuk menggambarkan diagram garis, kita memerlukan garis horizontal dan garis vertikal. Dengan garis horizontal merupakan objek dan garis vertikal merupakan banyak dari suatu objek. Nih, yang pertama yaitu ada Januari dengan banyak penjualan 25. Kita membuat garis putus-putus dari Januari ke angka 25. Sehingga pada saat garis itu bertemu atau berpotongan, maka kita tandai nih, misalnya kita mau tandai dengan bulat, maka kita bulatkan garis pertemuan tersebut sampai dengan bulan Juni yaitu banyak penjualan 55. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan semua titik-titik tersebut, maka kita hubungkan dari titik pertama sampai dengan titik terakhir. Maka dengan cara itu diagram garis selesai dibuat. Nah, yang terakhir ini ada diagram lingkaran. Pengertiannya yaitu bentuk penyajian data berupa gambaran, grafik, informasi kuantitatif menggunakan lingkaran yang terbagi menjadi juring-juring sesuai dengan kebutuhan yang disajikan. Fungsi utamanya yaitu untuk mengetahui perbandingan antar suatu data dengan data keseluruhan yang biasanya dinyatakan dalam persen atau derajat. Nah, rumusnya tuh yang pertama ada besar sudut. Untuk mencari besar sudutnya yaitu dengan cara frekuensi dibagi dengan jumlah data dikali dengan 360 derajat. Nih, misalnya yang pertama kita menghitung yang membaca. Yang membaca di situ frekuensinya yaitu 15 dibagi dengan jumlah data keseluruhan yaitu 50. Dari mana 50? 50 itu diperoleh dari 15 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 5. Maka 15 dibagi dengan 50 dikali dengan 360 hasilnya yaitu 108 derajat. Nah, untuk yang besar persentase, cara mencarinya yaitu frekuensi dibagi dengan jumlah data dikali dengan 100%. Kita coba hitung yang melukis, yaitu frekuensinya 10 dibagi dengan jumlah datanya 50 dikali dengan 100%. Hasilnya yaitu 20%. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk membuat diagram lingkaran. Di sini ada contoh soal. Yang pertama yaitu penjualan roti ibu pada minggu ini. Di hari Senin banyaknya roti yang terjual yaitu ada 100. Hari Selasa yaitu 150. Hari Rabu yaitu ada 100, hari Kamis ada 80, hari Jumat ada 120, hari Sabtu ada 150, dan pada hari Minggu yaitu 200 roti yang terjual. Perintahnya di sini yaitu sajikan data di atas dengan menggunakan tabel, baris, dan kolom. Caranya yang pertama kita buat dulu nih. Pada kolom pertama
kita mau memasukkan hari, dan pada kolom yang kedua kita memasukkan hasil penjualan roti. Nah, yang pertama hari Senin, kita tulis pada baris pertama hari Senin banyaknya roti yang terjual yaitu 100. Nah, seterusnya pada kolom terakhir, pada baris terakhir yaitu hari Minggu. Hari Minggu banyaknya roti yang terjual yaitu 200. Jadi seperti itu teman-teman caranya. Nah, ini contoh soal nomor 2 teman-teman. Di sini soalnya pada akhir 1995 hingga 2004, dealer mobil selalu mencatat jumlah mobil yang dijual. Berikut laporannya. Teman-teman bisa lihat ya laporannya di atas. Kemudian perintahnya adalah buatlah diagram garisnya. Untuk membuat diagram garis, teman-teman harus membuat dulu nih garis vertikal dengan garis horizontal. Nah, garis vertikal untuk jumlah yang terjual, garis horizontal untuk tahunnya. Kita tulis nih tahunnya satu persatu dari 1995 hingga 2004. Diberi jarak ya teman-teman. Kemudian garis vertikalnya itu jumlah mobil yang terjual. Di sini skalanya 1:5 ya teman-teman, dari 0, 5, 10, 15 dan seterusnya. Yang pertama ada 1995. Teman-teman buat dulu nih garis ke atas yang menghubungkan dengan 15. Bentuknya seperti ini. Misalkan ini 1995 dan ini 15. Maka teman-teman buat titik di antara pertemuan dua garis ini. Dilingkarin titiknya yang tebal. Nah, kemudian selanjutnya 1996 ada 18. 18 di atasnya 15 kan teman-teman ya. Maka dibuat juga garis yang sama. Kemudian terus sampai 2004. Setelah titik-titik tersebut jadi, teman-teman bisa tarik garis antara titik satu dengan titik yang lainnya. Nah, setelah jadi, maka terbentuklah diagram garis seperti gambar di atas. Oke teman-teman, di sini ada contoh nomor 3. Perhatikan data nilai matematika 10 siswa berikut. Nah, teman-teman bisa lihat nih datanya di atas. Kemudian perintahnya, buatlah diagram batang dari data tersebut. Oke, langkah pertama kita harus membuat dulu nih teman-teman tabel baris dan kolomnya. Tabel baris dan kolom diurutkan dari mulai yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, nilai 70 nih teman-teman. Berapa kali nilai 70 nongol di data di atas? Ada 3 kali ya teman-teman ya. Maka banyaknya 3. Kemudian nilai 75 ada 1 kali aja nih. Jadi banyaknya 1. Seterusnya sampai 84 teman-teman. Oke, selanjutnya kita buat diagram batangnya. Kita buat dulu garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal untuk banyaknya siswa, kemudian garis horizontal untuk nilainya. Nah, nilai 70 ada 3 siswa, makanya kenapa itu sejajar dengan angka 3. Angka 3 terletak di antara angka 2 dan 4, teman-teman. Kemudian nilai 75 ada 1 aja, berarti nilai 1 di bawahnya 2 ya teman-teman. Kemudian nilai 80 ada 1. Kemudian nilai 82 ada 4. Wah, paling banyak nih nilai 82, maka sejajarkan dengan 4 ya teman-teman. Kemudian nilai 84 ada 1, maka sejajarkan dengan angka 1. Oke. Next. Nah, di sini ada data hobi 1200 siswa dari SMA Angkasa. Lalu sajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, teman-teman bisa lihat nih ada hobinya apa aja ya. Ada sepak bola, bola basket, voli, bola tangkis, bulu tangkis, karate dan lain-lain. Oke, selanjutnya teman-teman langkah pertama, teman-teman harus mengubah dulu nih bentuk hobinya dan bentuk hobi dalam jumlah ke derajat. Caranya misalkan sepak bola, jumlah sepak bola dibagi total siswa dikali 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena derajat keliling lingkaran adalah 360 ya teman-teman. Kemudian total dari sepak bola derajatnya adalah 300 dibagi 1200 dikali 360 derajat, ada 90 derajat. Nah, bola basket, bola voli, bulu tangkis, karate, dan lain-lain dikerjakan sama sistemnya seperti sepak bola ya teman-teman. Setelah itu, kita masukkan ke diagram lingkarannya. Nah, teman-teman bisa pakai garis penggaris busur. Nah, penggaris busur itu
digambar sesuai dengan derajatnya masing-masing. Sepak bola 90, bola basket 45, bola voli 60, bulu tangkis 75, karate 30, dan lain-lainnya 60 derajat. Setelah itu terciptalah gambar diagram lingkaran seperti gambar di atas nih teman-teman. Nah, oke, kita ke soal selanjutnya. Nah, di sini soal nomor 5 nih. Buatlah diagram lambang dari data berikut. Nah, di sini ada penjualan bunga hias bulan Mei toko Bunga Jaya. Ada bunga mawar sebanyak 200 batang, bunga melati 250 batang, kamboja 150 batang. Nah, di sini kita sepakati dulu nih untuk satu lambangnya berapa tangkai sih? Di sini sepakatnya bahwa per lambangnya adalah 50 tangkai atau 50 batang. Nah, untuk mawar berapa lambang yang akan kita buat? Caranya 200 dibagi 50 itu 4 ya teman-teman, maka lambangnya terdapat 4 lambang. Terus bunga melati di sini 250 dibagi 50 sama dengan 5, maka ada 5 lambang nih teman-teman. Kemudian kamboja ada 150 dibagi 50 ada 3 ya teman-teman. Nah, makanya lambangnya 3. Kemudian kita dapat lihat nih teman-teman data yang udah jadi atau diagram lambang yang sudah jadi seperti gambar di sini.